pada tanggal 6 hingga 17 November 2023 serta tanggal 13 hingga 24 November 2023, SMK Negeri 1 Ciluak telah melaksanakan kegiatan P5 tahap 1 dan tahap 2 tema kebekerjaan dengan subtema impian, cita-cita dan karirku serta tema khusus berawal dari impian dunia akan kugenggam yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 10 maupun kelas 11 kurikulum merdeka. Melalui tema ini, siswa-siswi diarahkan untuk merancang masa depan dengan mengetahui secara pasti impian dan cita-citanya, serta jenis usaha maupun karir yang akan mereka bangun ke depannya. Dalam tema ini terdapat 3 dimensi profil pelajar Pancasila yang akan diukur. Ketiga dimensi tersebut adalah mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif sebagai bentuk kompetensi yang harus dimiliki para siswa setelah mengikuti serangkaian kegiatan P5 tema kebekerjaan ini. Setiap harinya, kegiatan P5 diawali dengan apel pagi P5, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu P5, dan sesekali diadakan senam P5 untuk menjaga kebugaran serta membangkitkan semangat para siswa dalam mengikuti kegiatan P5. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan briefing pagi oleh para tim fasilitator beserta koordinator P5. Sebelum pembelajaran P5 dimulai, siswa-siswi SMK Negeri 1 Ciluak dibiasakan untuk baris di depan kelas, berdoa, bersalaman dengan para fasilitator sebelum masuk kelas, absensi, pembentukan kesepakatan kelas selama P5 berlangsung, kebersihan kelas, pembentukan kelompok, penggunaan kartu identitas, serta pengumpulan ponsel selama kegiatan P5 berlangsung. Lalu, para siswa dibiasakan untuk melakukan kegiatan refleksi, melakukan kegiatan kebersihan kelas, berbaris di depan kelas, berdoa sebelum pulang, dan bersalaman dengan para fasilitator. Serangkaian kegiatan P5 sejak hari pertama hingga hari terakhir telah dirancang sedemikian rupa oleh tim P5 SMK Negeri 1 Ciluak sehingga tujuan dari P5 tema kebekerjaan ini dapat tercapai dengan baik. Di hari pertama, para siswa dikenalkan dengan istilah P5 yang merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Para siswa juga diarahkan untuk memahami bahwa P5 dirancang guna menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter profil pelajar Pancasila agar para siswa dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan diskusi kelompok, pengerjaan LKPD, pembuatan mind mapping, presentasi, dan tanya jawab, yang kesemuanya itu dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi SMK Negeri 1 Ciluak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di sini, selama proses kegiatan P5 berlangsung, para fasilitator dapat mengamati dimensi yang diukur, seperti dimensi kemandirian, bernalar kritis, dan juga kreatif yang ditampakkan oleh masing-masing peserta didik selama proses pembelajaran P5 berlangsung. Selesai mengerjakan peta konsep dan LKPD, tiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas yang dilanjutkan dengan pemberian penguatan oleh fasilitator terkait materi yang sedang dibahas. Di hari kedua, para siswa diajak untuk menuliskan profesi yang akan ditekuni kelak pada kertas post-it.
Melalui permainan lempar bola, siswa yang mendapatkan bola wajib memaparkan profesi yang dicita-citakannya beserta alasannya di depan kelas secara bergiliran. Kegiatan dilanjutkan dengan menempelkan post-it pada kertas yang telah disediakan agar diperoleh jenis profesi yang serumpun. Siswa lantas membentuk kelompok sesuai jenis profesi yang telah dipilih. Siswa kemudian melanjutkan kegiatan dengan mengerjakan LKPD serta membuat tangga kesuksesan sesuai profesi yang akan mereka tekuni kelak. Di sini, fasilitator dapat mengamati dimensi kemandirian, bernalar kritis, dan juga kreatif yang ditampakkan oleh masing-masing siswa selama proses pembelajaran P5 berlangsung. Usai mengerjakan tugasnya, perwakilan kelompok kemudian mengomunikasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dilanjutkan dengan pemberian penguatan oleh fasilitator terkait materi yang dibahas. Di hari ketiga, para siswa diajak mengenali diri, kehidupan, dan potensi dirinya melalui pembuatan proyek River of Life atau Sungai Kehidupan berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh para fasilitator. Adapun sungai kehidupan yang telah dibuat selanjutnya akan ditempelkan atau bahkan hanya diletakkan di atas meja untuk kemudian dikunjungi oleh siswa dari kelompok lain. Usai kunjungan, beberapa River of Life yang dianggap terbaik oleh peserta P5 dipresentasikan di depan kelas. Setelahnya, para siswa diajak untuk mengenal lebih dalam potensi dirinya dengan menuliskan kelebihan, kekurangan, skill, minat, serta apa yang diimpikannya di sebuah kertas. Dari situ, para siswa sedikit demi sedikit telah menggali tentang dirinya untuk mengenal lebih dalam potensi dirinya yang kelak akan berguna dalam mencapai profesi atau karir maupun usaha yang akan ditekuninya. Di hari keempat, para siswa berkumpul di aula sekolah untuk mendengarkan seminar tentang perencanaan usaha disampaikan oleh alumni SMK Negeri 1 Celuak. Dalam kesempatan tersebut, siswa juga mencatat poin penting tentang apa yang telah dipelajarinya saat seminar berlangsung. Kegiatan di hari keempat ini dilanjutkan dengan menonton video perencanaan usaha di kelas yang berlanjut dengan pengerjaan LKPD dan pembuatan peta konsep terkait jenis usaha, sifat dan sikap, serta keterampilan atau skill yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, tantangan yang sering dihadapi oleh seorang pengusaha, beserta solusinya di dalam kertas manila yang telah disediakan. Usai pengerjaan LKPD dan peta konsep, masing-masing kelompok dapat mengomunikasikan hasilnya di depan kelas secara bergantian. Di hari kelima, para siswa diajak untuk menggantungkan cita-cita masa depannya di pohon cita-cita. Melalui kegiatan menggantungkan cita-cita ini, diharapkan agar para siswa selalu dapat mengingat dengan baik apa yang telah dicita-citakannya ketika melihat cita-citanya tergantung di pohon cita-cita hingga mereka lulus. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat lebih memotivasi para siswa untuk menggapai cita-cita yang telah dituliskannya. Usai menggantungkan cita-cita, para siswa diajak untuk mengerjakan LKPD perencanaan sebuah usaha yang nantinya akan dituangkan lebih jelas melalui kegiatan pembuatan konten digital bertemakan perencanaan usaha maupun karir. Di sini, para siswa bebas memilih dan menentukan sendiri tema konten digital yang akan dibuat.
tentunya berdasarkan kesepakatan dari kelompoknya masing-masing. Para siswa diberi waktu untuk mengerjakan konten digital ini selama kurang lebih 1 minggu lamanya. Selama 1 minggu pengerjaan konten digital, para siswa dapat melakukan bimbingan pembuatan konten selama 3 hari dalam seminggu dengan fasilitator masing-masing kelompok sesuai jadwal yang telah dibuat oleh tim P5. Video atau konten digital yang telah dibuat kemudian diupload di link drive yang telah disediakan oleh panitia. Produk yang dihasilkan dari kegiatan P5 yang berupa konten digital ini untuk selanjutnya dapat menjadi modal para siswa untuk menekuni karir atau profesi yang akan diraihnya. Selain itu, produk berupa konten digital ini nantinya akan dipamerkan dalam gelar karya P5 di semester genap mendatang. Demikian rangkuman lengkap kegiatan P5 tema kepekerjaan telah berlangsung di SMK Negeri 1 Ciluak. Semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Saya sangat senang sekali karena P5 sangat menyenangkan dan juga sesuai dengan ekspektasi saya untuk mengejar cita-cita saya. Dan sebuah pekerjaan juga itu untuk menjadi salah satu masa depan kita. Sangat senang sekali karena bisa dapat gambaran dari cita-cita saya dan bisa mulai dari awal. Dan saya pelajari adalah jangan pantang menyerah untuk menggapai cita-cita karena sebenarnya menggapai cita-cita itu tidak mudah. Yang saya pelajari dari P5 kemarin adalah mendapatkan motivasi dari beberapa sumber dan mendapatkan suatu pelajaran untuk mengejar cita-cita. Senang nggak mengikuti P5 kemarin? Sangat senang karena mendapatkan guru-guru dari guru yang sangat menyenangkan dan mempelajari beberapa sesuatu yang menyenangkan. Oke, baik, terima kasih. Dadah semuanya. Perasaan saya itu tentu saja senang karena ini pertama kalinya kami kelas 10 terutama ikut P5 dan dari sini kita dapat belajar banyak hal, tentu saja kreativitas kita, meluangkan kekreatifan kita dengan gambar dan menuangkan ide yang ada di pikiran kita. Yang sudah saya pelajari terutama bagi saya sendiri yang tadinya saya nggak tahu ini saya masuk SMK kedepannya mau gimana, dan lewat P5 ini dan sosialisasi yang ada saya sudah menentukan masa depan saya. Misalnya saya dari SMK akan melanjutkan kuliah atau bisa bekerja berwirausaha seperti itu. Apa cita-citanya, Mbak? Kalau saya sendiri cita-citanya ingin menjadi seorang pendeta. Oh ya, semoga tercapai. Amin, terima kasih Bu. Perasaan saya senang sih, kayak seru aja gitu kan, kayak kita diajarkan menggambar, terus merencanakan bagaimana sih kita kedepannya itu harus ada rencana untuk setelah sekolah itu mau kerja atau bikin usaha atau kuliah dulu gitu. Setelah saya pelajari dari P5 itu banyak ya Bu, dari mulai kita diasah potensi diri kita,